Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dian Masyita PhD dan juga Bapak Yudi Ahmad Faisal PhD beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan saya di sini Nia Octavia dengan NPM 1204102000025 dari Ekonomi Islam FEB Unpad akan mempresentasikan hasil riset-riset saya kemarin berdasarkan kepada e-book 1001 Invention Muslim Heritage in Our World dan materi yang akan saya bawakan adalah House of Wisdom. Apa sih House of Wisdom itu? House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan Baitul Hikmah merupakan perpustakaan, lembaga penerjemah, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Baghdad pada saat itu dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada zaman keemasan Islam atau yang biasa kita kenal dengan The Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Keberadaan Baghdad ini menjadi gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada masa zaman keemasan Islam. House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 785 Masehi dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya, yakni Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, sekitar 20 tahun ya. Dan telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada saat itu, lebih tepatnya pada abad pertengahan Islam. Dan ini meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia dan kimia, zoologi, geografi, dan kartografi, dan mengambil literatur ke literatur populer dari Yunani, India, dan juga Persia. Para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif berdasarkan penelitian mereka sendiri. Sehingga pada pertengahan abad ke-9 Masehi, House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan ini telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku yang ada di dunia. Pada saat itu, Baghdad ini menjadi kota terkaya, menjadi pusat perkembangan intelektual. Selama sekitar 500 tahunan, kota ini membanggakan iklim intelektual dan budaya. Reputasi yang diperoleh selama pemerintahan Khalifah Al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tadid, dan Al-Muqtafi, Baghdad menjadi kota terkaya di dunia dan pusat perkembangan intelektual menjadi yang kedua setelah Konstantinopel. Orang-orang pada saat itu sudah berada di ujung tombak pengembangan dan penemuan bersama kelompoknya. Begitu pula di Baghdad, di bawah 4 generasi khalifah ini. Sehingga para ilmuwan di sana sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sehingga kita sudah tidak heran lagi jika pada saat itu saja kota Baghdad ini sudah menjadi pusat perkembangan intelektual. Dan ada beberapa alasan mengapa Baghdad dapat mencapai dan mempertahankan puncak kejayaannya. Di antaranya ada para khalifah atau khalifah ini menaruh minat pribadi dalam mengumpulkan karya ilmiah global yang inovatif. Dan yang kedua, mengumpulkan para sarjana muslim untuk menciptakan akademi intelektual terbesar dalam sejarah yang disebut House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan. Dan yang ketiga, markas besar seni, sains, dan sastra, serta peran yang dimainkannya dalam penyebaran dan pengembangan pengetahuan dalam seni dan sains itu sangat amat besar. Dan ketika kita tadi membicarakan kota Baghdadnya, sekarang kita akan membicarakan perkembangan House of Wisdom. Pada perkembangannya sendiri, House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan ini dikenal dengan 2 nama sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ketika itu bentuknya seperti sebuah aula tunggal di zaman Harun al-Rasyid yang waktu itu dinamai sebagai Bait al-Hikmah. Kemudian karena tempat ini gitu ya tumbuh menjadi sebuah institut atau akademi besar di masa Al-Ma'mun, Bait al-Hikmah berubah nama menjadi Dar al-Hikmah. Namun keduanya tetap sama, memiliki arti yang sama gitu, yakni House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan yang meliputi perpustakaan besar atau The Library of Wisdom,
atau Khizanat Al-Hikmah, dan ini menyimpan banyak koleksi mata pelajaran ilmiah yang berbeda dalam banyak bahasa dan akan menjadikannya sebagai akademi ilmiah. Dan ketika kita membicarakan Halls of Wisdom atau rumah kebijaksanaan, maka kita tidak bisa terlepas dengan kata penerjemahan. Jadi, otak abad pertengahan ini bertemu setiap hari untuk menerjemahkan, membaca, menulis wacana, dialog, dan diskusi. Mengapa di sini otak saya beri tanda kutip 2, mengapa demikian? Karena tanda petik ya, karena di sini otak yang dimaksud di sini adalah para ilmuwan yang, berlomba-lomba gitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di sana gitu. Mereka semua berkumpul untuk menerjemahkan, membaca, menulis wacana, dialog, dan diskusi. Dan tempat ini adalah tempat pelabuhan kosmopolitan dan bahasa yang digunakan dan ditulis, termasuk bahasa Arab, lingua franca, Farsi, Hebrew, Syriac, Aramaik, Yunani, Latin, dan Sanskrit yang digunakan untuk menerjemahkan manuskrip matematika India kuno. Di sini ada salah satu ilmuwan yang sangat amat terkenal nih, yaitu Al-Kindi, seorang dokter, filsuf, matematikawan, biometer, ahli kimia, ahli logika, dan astronom yang dipilih oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menjadi salah satu ulama yang memimpin terjemahan karya Aristoteles. Beliau memiliki perpustakaan pribadi sendiri yang dulunya disebut Al-Kindia. Kemudian ada pula yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merupakan seorang khalifah yang berpikiran maju dan beliau menghubungkan para pemimpin dunia lainnya untuk mengejar ilmu pengetahuan. Dikatakan juga bahwa beliau menulis kepada Raja Sisilia untuk menanyakan seluruh isi Sicilian Library yang kaya akan buku-buku filosofis dan ilmiah. Dan kabar baiknya juga, Raja menanggapi secara positif nih tentang gagasan dari Al-Ma'mun itu, permintaan dari Al-Ma'mun. Dan dengan begitu mengirimkan kembali nih raja tersebut mengirimkan kembali salinan dari Sicilian Library kepada Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian di sini pada saat itu ya transportasi buku itu sangat amat bervariasi. Padahal kita tahu pada zaman itu yang namanya mobilitas itu masih terbatas dan transportasi juga tidak sesignifikan yang pada saat ini gitu ya. Namun tanpa ketersediaan pesawat modern pun dikatakan juga bahwa Al-Ma'mun menggunakan 100 untanya untuk membawa buku dan manuskrip tulisan tangan dari Khorasan di India ke Baghdad gitu. Masya Allah banget dengan perjuangan para ilmuwan pada saat itu untuk memajukan dan menjadikan kota Baghdad, khususnya House of Wisdom ini sebagai pusat intelektual. Kemudian di sini Kaisar Bizantium juga didekati karena pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun ingin mengirimkan beberapa ilmuannya untuk menerjemahkan buku-buku berguna yang disimpan di kerajaannya. Kaisar menyetujui dan ilmuwan itu pun pergi. Kemudian diperkirakan bahwa kembali segala buku dari para intelektual Yunani. Kembali dengan membawa buku tersebut ya. Dan kita masih tidak bisa berhenti-berhenti gitu untuk membicarakan seorang Khalifah Al-Ma'mun dengan House of Wisdom karena sangat amat terkait dan beliau itu sangat amat berjasa gitu untuk perkembangan intelektual ini. Dan disebutkan bahwa Khalifah Al-Ma'mun ini tidak sekadar khalifah. Khalifah Al-Ma'mun ini tidak hanya mengatur organisasi House of Wisdom atau rumah kebijaksanaan, tetapi juga berpartisipasi dengan ilmuwan dan ulama dalam wacana dan diskusi mereka untuk membangun pusat astronomi bernama Maqsaid Falaki. Itu dijalankan oleh astronom pribadinya, seorang Yahudi pada saat itu bernama Sanad ibn Ali al-Yahudi, dan seorang Muslim bernama Yahya ibn Abi Mansur. Dikatakan nih bahwa Sanad yang pada saat itu merupakan seorang Yahudi gitu ya, ini berhasil gitu atas izin Allah menjadi seorang Muslim pada tangannya Al-Ma'mun sendiri gitu, Khalifah Al-Ma'mun. Begitu besar ya perjuangannya gitu. Dan Khalifah Al-Ma'mun ini mengikuti ayahnya dalam mendirikan banyak institut observatorium dan pabrik tekstil yang lebih tinggi. Konon nih jumlah perguruan tinggi pada masa pemerintahannya itu bisa mencapai 332 perguruan tinggi.
dan semuanya dipadati oleh mahasiswa yang mengejar berbagai mata pelajaran di bidang seni dan sains. Dan beliau dengan tepat meminta sekelompok orang bijak untuk menyiapkan peta dunia untuknya. Ini dikenal sebagai peta Al-Ma'mun pada saat itu, atau Al-Surah Al-Ma'muniyah, yang diperluas lagi dari sebelumnya yang tersedia selama masa Ptolemus dan ahli geografi Yunani lainnya. Dan kita dari tadi sudah membicarakan tokoh Khalifah Al-Ma'mun yang begitu amat sangat berjasa ya untuk perkembangan intelektual di House of Wisdom. Namun di sini juga tidak terbatas pada itu saja karena tokohnya juga sangat amat banyak, karena pada dasarnya House of Wisdom ini tempat berkumpulnya para ilmuwan ya, ilmuwan muslim gitu di Baghdad sana gitu. Di sini yang pertama ada Abu Musa, itu Muhammad, Ahmed, dan Al-Hasan yang dikenal nih sebagai ahli matematika dan penemu trik device. Dan ada juga yang sangat amat familiar di telinga kita barangkali, yaitu Al-Khwarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar yang menuliskan buku Al-Jabar wal Muqabalah. Terus juga ada Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq As-Sabah Al-Kindi, penemu deskripsi dan teori musik. Di sini menarik ya, yang kita tahu tuh kayak sepertinya kita tidak akan mengira bahwa teori musik ini solmisasi itu berasal dari ilmuwan muslim gitu, ditemukan oleh ilmuwan muslim. Solmisasi di sini yang biasa kita kenal sekarang dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan sebenarnya dalam alfabet Arab itu disebut dengan dal, ro, mim, fa, sod, lam, dan sin. Kemudian ada Said ibn Harun al-Khatib, seorang juru tulis atau penulis. Terus ada juga Al-Farghani, seorang astronomer, penulis buku The Book of Sun Movement and Encyclopedia of Star Science, yang diantaranya membahas mengenai kosmografi dan ukuran bumi. Dan juga ada Hunain ibn Ishaq al-Ibadi, yaitu seorang dokter dan penerjemah. Dan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi itu muncul berkali-kali di sepanjang di sepanjang 1001 Invention Muslim Heritage in Our World gitu di buku ini. Karena individu-individu ini nih yang meneliti tersebut ya, ini tuh menemukan dan membangun bangunan pengetahuan yang teramat luas gitu, dan berdasarkan eksperimen yang nyata yang telah memberikan landasan kokoh bagi banyak hal yang kita kenal sekarang, seperti tadi ada aljabar, terus ada trik device dan lain sebagainya. Dari besarnya kontribusi bagi House of Wisdom, kembali lagi, Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang visioner pendidikan dan beberapa sejarawan memberikannya gelar The Master of Arab Civilization karena apa yang ditinggalkan sebagai warisan budaya di Baghdad. Dan House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan dan Kemegahan Baghdad menjadikannya kota metropolis yang berdenyut penuh dengan pemikir-pemikir besar pada saat itu. Dan pada akhirnya ya, seiring dengan berbagai perpustakaan lainnya yang tumbuh di kota Baghdad, House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan dihancurkan selama invasi Mongol di Baghdad pada tahun 1258, dan dikatakan bahwa perairan Sungai Tigris menjadi hitam selama 6 bulan karena tinta dari sejumlah besar buku yang dilemparkan ke dalam sungai. Dan jumlah pengetahuan yang hilang, kita bisa membayangkan saja gitu ya, jumlah pengetahuan yang hilang tahun itu tuh tidak dapat digambarkan lagi gitu. Dan hal ini bahkan lebih mengejutkan karena kebanyakan orang lebih tahu dengan penghancuran perpustakaan Alexandria, tapi sedikit saja yang mengetahui tentang hilangnya rumah ilmu pengetahuan terbesar di Baghdad untuk era itu. Dan jadi mungkin ada hikmah ya yang bisa dipetik gitu ya daripada zaman dahulu yang dimana transportasi dan mobilisasi itu tidak signifikan sekarang, tapi para ilmuwan begitu amat mampu gitu untuk menemukan ilmu pengetahuan yang justru sangat kita butuhkan dan selalu kita terapkan gitu pada saat ini gitu, sangat amat bermanfaat lah ya untuk generasi peradaban gitu. Dan mungkin kuncinya yang bisa kita petik adalah kita tidak boleh malas dalam membaca dan menggali sebanyak-banyak ilmu pengetahuan, apalagi menjadi seorang muslim gitu ya, berdasarkan Quran Surat Al-Alaq, bahwa di sini disebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahwa nyatanya ayat pertama nih di Iqra ya, disuruh baca sama Allah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dengan menyebut nama Allah gitu. Jadi menurut saya bahwa seorang muslim harus senantiasa beroptimis dan bersemangat dalam menggali sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, tentunya bukan hanya untuk semata-mata mencerdaskan diri pribadi gitu, tetapi untuk mencerdaskan nusa, bangsa, dan agama, dan juga tentunya untuk kebermanfaatan dan untuk membangun peradaban di masa depan. Dan di sini ada closing statement yang saya dapatkan. We begin to realize that if we want to change the situation, we first had to change ourselves. And to change ourselves effectively, we first had to change our perception. Dan di sini ada referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.